Mantap punya coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kironggo Jati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam persaudaraan, salam perdamaian, salam perseduluran untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Tetap jaga persatuan, tetap jaga perdamaian, dan tetap jaga persaudaraan ini supaya tidak mudah terpecah belahkan oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Tetap cintai, tetap jaga persaudaraan dimanapun kalian berada. Mengenai petunjuk yang Allah berikan kepada saya untuk kita bersama-sama pelajari dan pecahkan kembali tentang huruf I, N, O, R, dan T. Di situ ada makna. Di situ sebenarnya masuk dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa? Pertanyaannya di sini ialah I itu menggambarkan suatu surah di dalam kitab suci Al-Quran. I. Surah Al-Imran, Surah Ibrahim, dan seterusnya. N. Surah An-Nisa, Surah An-Nur, dan seterusnya. T. Surah At-Taubah, Surah Taha, dan seterusnya. R. Surah Ar-Rahman, Surah Ar-Rum, dan seterusnya. Itulah sedikit gambaran tentang petunjuk huruf I, N, O, R, dan T. Jadi di situ masuk dalam suatu lingkup di dalam kitab suci Al-Quran. Petunjuk itu sangat nyata di dalam kitab suci Al-Quran tentang unsur kehidupan umat manusia. Dan mari kita pelajari bersama-sama di dalam kitab suci Al-Quran tentang petunjuk-petunjuk ini dan arti dari surah-surah tersebut dan maknanya seperti apa. Jangan telan mentah-mentah suatu pemberitahuan. Kita pelajari lagi, kita cermati kembali. Karena semuanya itu yang Allah berikan kepada kita untuk dipelajari kembali. Jadi, gambaran-gambaran tentang sosok orang pilihan semakin hari semakin nyata. Nyata untuk orang-orang yang tidak percaya dan nyata untuk orang-orang yang percaya. Untuk orang-orang yang percaya tentang sosok orang pilihan tersebut, pasti Allah akan memberikan suatu hidayah, pencerahan untuk orang-orang yang mau mempelajarinya. Dan kepada orang-orang yang tidak mau mempercayainya, bukti yang sangat nyata yaitu suatu penolakan dan suatu hinaan, ejekan kepada orang pilihan itu, yang mungkin sudah banyak kalian saksikan. Dan di antara kalian ada yang
mengejek, dan ada yang mencelanya. Dan buat orang-orang yang mempercayai suatu takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah memberikan suatu petunjuk untuk kita kembali dalam suatu pedoman, yaitu kitab suci Al-Quran, untuk mempelajari kembali kitab suci Al-Quran tanpa paksaan. Suatu titik temu yang selama ini masih dalam pertanyaan kalian. Silahkan kalian pelajari di dalam kitab suci Al-Quran. Suatu petunjuk-petunjuk yang Allah berikan untuk kita pelajari dan kita maknai kembali. Semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanyalah manusia biasa. Kita mempelajarinya untuk kehidupan kita kelak yang sudah Allah janjikan suatu kebahagiaan, kedamaian untuk orang-orang yang mau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus mencermati suatu ajakan yang benar dan ajakan yang menyesatkan. Karena pasukan-pasukan Dajjal itu akan menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan kita dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita umat manusia yang diwajibkan untuk belajar, dan kita bisa melihat mana ajakan yang baik dan mana ajakan yang buruk dan menyesatkan, merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Sudah sangat jelas, sudah sangat nyata. Sekarang ini seperti yang Rasulullah sampaikan, semuanya sudah terbukti. Jadi kita kembali lagi kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita diberi pencerahan kembali, diberi petunjuk yang baik untuk diri kita dan orang lain. Mungkin sekian. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya, dan salam persatuan, salam perdamaian untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Tetap jaga kekompakan, perdamaian, dan persatuan kita. Jangan mudah untuk terpecah belahkan, jangan mudah untuk dihancurkan, karena kita dilingkupi dalam suatu persaudaraan dan ketauhidan di jalan kebaikan, di jalan yang benar-benar baik, yaitu perdamaian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.